Assalamualaikum, you everybody, welcome back again to RNG Review dengan Rudiansa di sini. Oke, spesial di video kali ini di segmen Slice of Life ya, di segmen yang terbaru dari RNG yaitu tentang potongan kehidupan. Jadi di segmen ini tuh berceritakan tentang tentang horor, tentang apapun itu yang mungkin ceritanya bisa menginspirasi, bermanfaat atau menghibur untuk kalian. Tapi spesial untuk hari ini temanya itu horor. Sebelum kita lanjut cerita, kita kenalan dulu dengan narasumber. Oke bos, silahkan perkenalkan dirimu bro. Oke, nama gue Ilham Nurjaman. Agak lebih keras lagi bro. Yoi, nama gue Ilham Nurjaman. Gue 29 tahun. Gue kerja di instansi pemerintahan. Dan ya cukup mengenal lumayan apa itu namanya horor. Oh, Oke. Yang ingin lu ceritakan apa bro? Adalah tentang kisah horor gue pada saat gue kerja di salah satu rumah sakit di kota Sukabumi. Pada waktu itu gue masih jadi cleaning service tuh. Kerjanya. Waktu itu kerjanya malam apa siang apa sore apa pagi? Waktu kejadian sih malam. Malam. Shift 2 kan gue masuk dari jam 2 pulang jam 10 malam tuh. Dari jam 2. Ini langsung cerita aja ya. Iya, langsung cerita aja. Sebelumnya lu kerja di sana berapa lama? Gue di sana setahun. Setahun. Nah, ini di tahun atau di bulan keberapa berarti? Di bulan ke-4. Awal-awal nih. Oh, awal-awal nih. Dan baru tahu ternyata tempat kerja gue tuh emang lumayan horor juga. Jadi baru merasakan paranormal experience-nya tuh di bulan keempat. Iya, di bulan keempat. Oke. Awal-awal sih di bulan ketiga juga agak lumayan, tapi Ini yang paling horornya ini. Yang paling horornya itu. Nah, nih bulan keempat ini. Jadi ceritanya gimana, bro? Langsung aja, bro. Gue tuh kan masuk tuh jam 2, shift 2 kan. Shift 2 masuk jam 2 siang. Jam 2 siang masuk biasa, nggak ada kejadian apapun pada saat itu. Karena masih siang. Udah menjelang maghrib. Gue kan kerja di area tempat bersalin dan ruangan bayi itu. Ruangan bayi. Gue tuh paling nyaman pada saat gue kerja di ruangan bayi itu tuh. Ngebersihin ruangan bayi paling nyaman. Nggak tahu kenapa paling nyaman, karena mungkin kayaknya harum bayi itu emang gue paling nyaman tuh. Sebentar, gue ulangi lagi. Ini tuh lu di tahun berapa? Di tahun 2013. Oh, 2013. Di 2013 iya. Di bulan keempat di bulan ya? keempat. Di bulan keempat. Karena gue masuk situ awal tahun. Oke. Awal tahun. Oke. Waktu itu kan jam 6 maghrib. Gue habis sholat. Terakhir, gue mau ngebersihin si ruangan bersalin sama ruangan bayi itu tuh. Karena kebetulan ruangan bersalin sama ruangan bayi berdempet-dempet tuh, deketan lah ya. Iya, deketan. Samping-sampingan lah ya. Iya. Pada saat itu ada ibu yang mau melahirkan di ruangan bersalin. Dengan tugas gue yang harus ngebersihin ruangan bersalin dulu sebelum ibu itu mau ngelahirin, ya tugas gue kan. Masuklah. Gue nanya, Bu, ini mau dibersihin dulu ya? Oh iya Pak, silakan aja dibersihin. Ibu mau ngelahirin bukan Bu? Mau bersalin? Iya, doain ya, semoga lancar. Dengan percakapan yang nggak apa ya, biasa aja gitu kan. Nggak ada feeling aneh-aneh lah. Nggak ada feeling aneh gitu kan. Normal aja lah. Normal aja. Udah itu gue. Si ibu ini kira-kira usia berapa nih? Kayaknya 30 tahunan sih. 30 tahunan. Pada saat itu gue masih 22 tahun kerja di situ. Tapi kategorinya masih muda lah ya, usia wajar lah. Usia wajar, iya. Pada saat itu gue ngeberesin, karena kan ruang bersalin tuh ada 3 tuh kalau nggak salah di situ tuh. Gue ngeberesin ruang bersalin yang ada si pasiennya itu, sama 2 lagi kosong. Pas gue keluar, si dokter kandungan datang buat membantu persalinan dia. Katanya sebelumnya itu ketubannya udah pecah juga. Ketubannya udah lumayan pecah. Ketuban dari si ibu itu udah pecah. Iya, makanya harus benar-benar langsung ditangani kata dia. Tapi yang gue heran, si ibu itu nggak ngerasa sakit apapun. Jadi normal aja. Ngobrol sama gue juga kayak yang biasa. Malah dia kelihatan seneng gitu mau ngelahirin. Setelannya gimana sih, boleh tahu? Biasa aja sih.
Cuma Pakai daster kah? dia pas pada waktu itu dia langsung pakai pakaian bersalin. Oh, pakaian bersalin. Iya. Jadi ibu-ibu umur 30 tahun pakai pakaian bersalin ngobrol malu lah ya. Iya, gitu. Ceritanya dia ketubannya pecah ya. Iya, udah ketubannya pecah kan gua cabut lagi tuh yang ruangan 2 tuh. Tapi nggak ada tetesan-tetesan waktu Nggak ada, belum ada. belum ada. Oke. Udah kan gua tuh ngebersihin tuh nggak 2 ruangan itu, habis itu gua ruangan perawat dibersihin. Habis itu baru ruangan bayi itu yang terakhir tuh, ruangan bayi. Habis itu gua balik lagi. Terakhirnya nanti ke tempat yang si ibu itu mau bersalin. Nah, pas gua cabut dari ruangan si ibu bersalin, ada dokter kandungan masuk. Mau ngebantu persalinan si ibu itu. Singkat cerita udah keluar tuh bayi. Gue cabut ke bawah, ngambil ember. Tadinya mau ngebersihin lagi Bekas-bekas itu. bekas-bekas. Kan lumayan agak pendarahan juga kan kalau misalkan ada ibu bersalin kayak gitu. Gua ke bawah, ngambil ember, masuk lagi lah. Ke ruang itu. Ke ruangan bersalin. Masih ngobrol, Rud. Sama ibu itu. Sama ibu masih ngobrol. Tapi itu ada dokter gak yang lain? Udah nggak ada. Oh, jadi cuman ada keluarga pasien lagi nunggu di luar. Jadi hanya ada keluarga pasien yang nunggu di Nunggu luar. di luar. Si ibu itu ada di dalam sama lu berdua. Nah, gua kan tugasnya ngebersihin si lantai yang berceceran Darah lah. pendarahan. Gua ngobrol lagi, Rud. Tapi itu darah yang lu bersihin seger, itu darah seger. Masih seger lah. Masih bau-bau amis Masih gitu. bau-bau amis. Nah, 2 kali kejadian yang gue heran. Si ibu itu sebelum dan sesudah ngelahirin masih kelihatan fresh. Seger-seger aja Masih gitu. seger. Dan kurang lebih kalau di percakapan pertama lu berapa menit ngobrol? Ya sekitar 15 menit ada lah. Lalu di percakapan kedua yang ini? Itu ini lebih lama karena kan percakapan kedua gue ngeberesin si darah tuh agak lumayan Banyak lah. banyak juga. Dan si ibu itu masih ada di ranjangnya mungkin. Masih ada. Gua ngobrol. Sambil tiduran apa Sambil duduk? tiduran. Oh, sambil tiduran. Sambil tiduran. Gue ngobrol, Bu. Gimana persalinannya lancar? Alhamdulillah lancar. Tapi lu ngelihat berarti perutnya yang tadi ada sekarang udah Udah kempes. nggak ada, ya. Udah kempes. Ya. Lancar. Terus anaknya cewek apa cowok, Bu? Alhamdulillah cewek. Cewek kata dia. Alhamdulillah, Bu. Mudah-mudahan bayinya sehat. Ya ngobrol kayak biasa lah, ketemu sama ibu-ibu yang baru bersalin kayak gitu. Gimana sih, Rud? Biasa aja kan. Cuman yang gue heran tuh dia yang biasa gitu, masih fresh, kelihatan fresh gitu. Anehnya gue tuh masih fresh gitu. Habislah gue ngairin percakapan sama dia. Ibu, nanti kalau misalkan mau dibersihin lagi, bilang aja ke perawat, nanti disambungin ke perawat. Ya udah, saya ngebersihin dulu ruangan bayi. Nah, yang gue aneh di situ lumayan. Di situ Aneh banget lah ya. Aneh banget. Gue kira gue masuk ke ruangan bayi, semua bayi pada nangis, Rud. Gue heran. Ini kenapa bayi semuanya pada nangis? Apa mungkin karena gue ada di situ takut sama gue atau gimana gitu kan? Yang gue tahu pas datang ke situ nangis lah si bayi itu semuanya. Lu tahu kan kalau misalkan ruangan bayi ada kaca gede gitu kan, buat yang ngeliat dari luar. Sementara ini udah malam, biasanya jam 7 udah ditutup si ordeng. Si gorden udah ditutup tuh. Gorden kan lumayan tinggi juga nutupinnya. Gue cabut ke perawat. Teh, itu bayi kenapa nangis semuanya? Gue bingung nih mau beresin si ruangan bayi, tapi Bayi-bayi pada nangis. bayi nih. pada Kenapa nangis. nih? Iya, nanti saya cek. Nah, gue ngecek lah berdua nih Sama perawat. sama perawat. Lo tahu yang gue lihat di situ? Yang gue lihat pas masuk ke ruangan itu, pandangan pertama gue ngelihat ke gordeng. Ada sosok yang ngelihat gorden kan, lu tahu, Rud, Iya. atas banget gitu kan. Nah, Iya, gorden. iya, ada sosok yang ngelihat. Yang gue lihat jelas si cewek. Cewek. Kuntilanak gitu. Ya mungkin Peselannya putih. setelahnya kuntil. Rambutnya gondrong. Rambutnya acak-acakan. Tapi mukanya Tapi kelihatan. mukanya kelihatan pucat. Kalau gue yang lihat mah. Yang si perawat itu cewek cowok tuh? Cewek. Dia gimana dia ngeliat? Dia itu yang paling histeris. Histeris langsung. Itu yang paling histeris. Langsung lari kabur dia. Lari cabut ke ruangan perawat. Ternyata Bentar, lu berarti ditinggalin sendiri di situ? Atau lu juga ikut lari?
si cewek dulu, si perawat dulu yang ikut cabut. Lu Gue cabut, gue ngikutin cabut. baru lu juga lari juga. Iya, Lu lari juga. nggak lu deketin aja itu. Agak lah orang. Nge-freeze lu ya. Iya. Udah gitu. Orang mukanya serem aja. Habis gitu, gue cabut lah ke ruangan perawat. Ternyata di ruangan perawat juga udah apa sih? Ramai juga. Ternyata si ibu-ibu yang tadi ngobrol sama gua itu pendarahan. Itu ngobrolan di ruang perawat ya. Iya. Dan meninggal. Gua langsung berpikir, jangan-jangan nih yang tadi Yang ngeri itu ya. nengok di apa? Agak sedikit merinding. Iya, asli nih gue merinding tuh. Anjir. Gak jangan-jangan yang tadi nengok di gordeng. Kayaknya ibunya nih bayi. Kayaknya ini ibunya nih bayi nih. Ini merinding nih bro. Kayaknya dia pengen lihat bayinya yang masih hidup dan dia udah berdalam lah. Tapi intinya dia kan bayinya berarti pendarahan juga berarti nggak lahir kan ya? Udah lahir. Lahir. Udah lahir. Oh, dia cuman dia mati karena pendarahan aja. Nah, iya itu. Si bayinya mah selamat gitu. Bayinya selamat, dia pendarahan. Keluar terlalu banyak darah gitu kan. Gue ambil keputusan lah. Karena jam waktu itu udah Jadi mau jam... pas lahiran meninggal gitu. Jadi pas lu yang ajak ngobrol di sesi kedua itu Itu berarti terakhir tuh. itu kemungkinan bukan orang gitu ya. Mungkin kayaknya, gue nggak tahu. Nggak tahu, tapi... Apa masih mungkin masih orang, tapi baru dari situ baru meninggal mungkin ya. Kayaknya sehabis gue cabut dan habis ngobrol sama Doi, Doi kan langsung ditengok nih sama keluarganya. Ditengok sama keluarganya. Kayaknya habis dari itu mungkin udah lewat. Setelah gue cabut ke ruangan bayi. Jadi kita coba berpikir positif aja, mungkin yang lu ajak ngobrol masih orangnya lah ya. Masih orangnya. Udah gitu pendarahannya nggak berhenti. Nah, karena gue akuin di lantai Darahnya banyak. darahnya yang emang lumayan banyak, Run. Nyampe seliter, 2 liter. Ya kan gue ke bawah juga buat ngambil ember, Run. Bayangin kalau ngambil ember, segimana banyaknya tuh darah gitu kan. Pastilah pendarahan, pasti orang bisa meninggal. Iya gitu, maksudnya tuh dia, dan gue heran gitu kan. Herannya tuh dia pendarahan segitu banyaknya, tapi masih terlihat fresh gitu. Fresh. Itu yang gue, gila. Bisa 50-50 ya. Iya, makanya. Bisa itu orang, bisa bukan. Tapi gue berpikiran, ini orang yang nengok tadi di gorden bukan orang sembarang orang nih. Kayaknya ibunya yang pengen lihat nih anak nih. Cuman setelannya udah gitu ya. Udah gitu. Setelannya udah pucat pokoknya kalau misalkan lihat di gorden. Tapi rambutnya kok tiba-tiba emang jadi panjang. Panjang, emang Aslinya aslinya juga panjang, Bro. Cuman setelannya jadi putih gitu ya. Iya, mukanya yang kelihatan beda. Pucat gitu kan. Wah, itu udah paling. Gue cabut, paginya ternyata ngobrolin. Ternyata paginya si security nemuin juga. Kalau bahasa Sundanya tuh kawenehan gitu, Rud. Kawenehan. Gitu kan. Nah, si security juga ngomongin kayak gitu. Nggak tahu siapa, ada yang bolak-balik di tangga. Nggak masuk ke lift tuh orang. Jadi ada orang bolak-balik Di tangga. Cewek. Setelannya? Nggak nunjukin muka. Tapi setelannya gimana? Setelannya Normal. kayak gitu. Putih masih gitu. Pakai Dress yang dipakai dress terakhir yang ya. dipakai itu yang pakaian bersalin itu, Rud. Pakaian bersalin. Masih kayak gitu. Waduh. Itu yang paling horor sih. Cuma sebetulnya ada 2 juga di situ kejadian horor gua tuh. Kan setelah kejadian itu, paling beberapa bulan dari kejadian itu. Ya 2 bulan lah. Di bulan ke-6 gua udah dikasih tahu sama kepala office boy. Situ tuh. Kalau ngeberesin ruangan ICU, tolong jangan habis beres maghrib. Dia tahu kan ruangan ICU kayak gimana? Iya, itu pasti berdarah-darah. Wah, orang yang mau stuck atau mau masuk lah, iya. Kan harus lewat situ dulu. Orang yang kecelakaan, ya kan, orang yang pokoknya. Udah mau setitik lagi mau lewat gitu kan. Nah di situ pilihannya 2 kan, masuk ke ruangan, kalau enggak masuk ke kamar mayat. Nah itu ya kan? Itu paling bener. Kalau dari ICU kan gitu ya, pilihannya 2 itu. Iya. Nah gue kelewat lah ke situ karena emang di ruangan gue kan kalau kerja tuh satu area, ruangan bawah, ruangan 1,
ruangan 2, area 2, gua area si ICU ada di area 2. Iya. Rud, si ICU ada di area 2. Nah, di area 2 itu kalau nggak salah ada 8 kamar plus sama kelas 3. Ya, di situ ya. 8 kamar plus sama ada. Setelah kejadian pendarahan gitu ya. Iya. Berapa lama nih ke sini? 2 bulan dari bulan. setelah pendarahan itu. Ada kejadian lagi yang Ada ini kejadian lagi. Ini agak lumayan horor nih. Lebih horor lagi. Lumayan lah, bukan lebih horor lagi, tapi lumayan gitu. Gua ngebersihin dari jam 2 sampai maghrib, gua ngeberesin kamar karena keluar masuk pasien tuh emang tugasnya gua kayak nyopot-nyopotin spray, sarung bantal, kan tugasnya gua. Ya semacam nyapu sama kayak gitu juga kerjaan gua gitu. Terakhirlah gua lupa omongan tuh kepala office boy. Kalau misalkan ngeberesin ICU jangan beres maghrib. Gua sholat dulu, beres maghrib kan nanggung. Habis maghrib gua masuk ke ruangan ICU. Di situ sepi itu ICU. Ada satu pasien. Ada satu pasien. Cuman ada 2 perawat. Ada 2 perawat yang jaga di situ. Jadi masih nggak sepi-sepi amat lah ya. Posisinya ini kasur. Kasur nih. Ada 2 kasur. Yang satu kan dipakai tirai itu kan? Iya, tirai. Pakai tirai itu. Nah, di seberang kasur ini ada WC sama wastafel. Sebelum masuk gue ngeliat wastafel dulu tuh. Sebelum masuk ke WC, gue beresin dulu ruangan. Abis itu gue ngeberesin WC. Nah, terakhir ada wastafel sama kaca. Nah, gue terakhir ngeberesin wastafel nih. Biasa aja, Rud, biasa aja. Normal aja. Gosok. Seperti pada umumnya lah ya. Sebelum gua ngelapin kaca, gua ngeberesin dulu wastafel dulu kan karena yang di bawah. Gua beresin wastafel. Pas gua mau gua ngeberesin pakai kanebo itu. Gua nyuci kanebo, pas gua mau gini ngelap kaca. Di kaca itu ada ini. Di kaca kelihatan penampakan belakang gua kayak kakek-kakek, mukanya rusak sebelah, rambutnya sebelah nggak ada karena mungkin ketarik sama mukanya yang rusak. Terus telinga kiri nggak ada. Langsung gimana tuh? Nge-freeze? Wah ya, gua anjing merinding lagi kan. Kirain gua itu cuma halusinasi gua. Ya, gue nyoba lagi nih, ngelihat dulu gue ke wastafel, ngelihat lagi ke kaca, masih ada tuh orang. Jaraknya berapa jauh tuh sama lu kira-kira? Kayak semeter kayaknya lah, nggak jauh. Oh, itu mah deket banget. Kenapa kepala lu nggak berbalik, bro? Orang nggak kebalik di kaca aja udah kelihatan, apalagi kebalik, Rud. Yang kedua kali masih ada, Rud. Masih ada. Lu tapi kan di situ ada perawat, bro. Di situ ada perawat. Perawat kan di seberang. Lu nggak teriak nggak gimana? Agak, orang cowok masa teriak, malu-maluin lah. Langsung gua ngelihat lagi ke wastafel, mudah-mudahan nggak ada. Gua di dalam hati, ya Allah, kalau misalkan emang harus lihat ya lihat. Iya. Bawa pulang. Kagak juga. Kalau misalkan emang gua niatnya kerja di sini, gua nggak ganggu siapa-siapa. Yang penting gue kerja, kalau misalkan ada yang keganggu, gue minta maaf lah gitu kan. Hasil yang ketiga udah nggak ada. Hilang ya. Nggak ada. Tapi dia diem aja, nggak ada ekspresi apapun. Diem. Ya. Pakai setelannya gimana? Setelannya pakai kemeja. Kemeja warna putih. Warna putih. Gue masih ingat kemeja warna putih. Ada kancingnya depannya. Ada kancing warna putih semuanya. Tua tapi. Tua lah, kakek-kakek aja. Usia 80. Kayaknya 80-85 lah. Soalnya yang gue enggak. Tinggian dia. Tinggian dia. Waduh, lebih ngeri lagi. Iya. Berarti ngeliatnya lu ke bawah gitu ya. Iya, makanya. Gue yang paling serem tuh pas gue ngelihat kedua kali itu masih ada tuh. Masih ada. Iya. Anjir nih orang kedua kali masih ada. Kalau misalnya gue noleh ke belakang. Takutnya lebih horor lagi gitu. Tapi kalau di film-film hilang biasanya. Kayaknya. Itu juga yang ketiga kali kan udah hilang. Kayak di film-film ya.
gue ketiga kali, habis itu gue cabut beres gitu kan. Karena si ICU ruangan terakhir yang harus gue bersihin dan penyimpanan troli, ya troli itu tempat senjata gue nyimpen di situ. Kayak peralatan perang gue di situ tuh. Pokoknya kayak sapu, pel, lap, kanebo, sabun kayak gitu, sabun lantai. Pokoknya simpen di situ. Nah, terakhirnya tuh troli harus disimpan ke lantai 3 di atas. Kebetulan pas gue kerja, zamanan gue kerja, lantai 3 itu belum diisi. Masih kosong, Rud. Jadi di lantai 3 itu disimpan buat jadi gudang. Gue ceritain dulu ya, posisi lantai 3. Jadi lanjut dari situ tuh. Lanjut. Penampakan. Ini belum beres. Pada hari itu. Ini belum beres. Pada hari belum jadi trigger itu tuh. Itu pada hari itu gitu tuh. Iya. Setelah ngelihat kakek-kakek, lanjut ini. Ini lanjut triggernya ini. Ini triggernya. Gue ceritain dulu posisi ruangan lantai 3 itu. Kan troli nggak bisa dong pakai tangga. Harus pakai lift. Ya. Nih, lantai 3 kita naik lift nih. Keluar lift, langsung kita kayak ruangan tunggu atau kayak ruangan apa sih? Ya ruang tunggu lah ya. Iya, ruangan kayak ruangan Nunggu. tamu lah, Ya, ruang gitu. tamu. Ruangan tamu. Sebelah kanan langsung resepsionis. Lorong kiri ruangan, lorong kanan juga ruangan. Nah, gue cabut lah, Rud. Dengan gue terburu-buru pengen nyimpen tuh troli karena jam Kerja udah mau selesai lah. Kerja udah mau selesai juga, udah malam gitu kan. Pulang lah ya. Udah mau pulang gua. Terakhir nyimpen troli itu ke atas, gua masuk Sendiri ke lift. lagi ya? Sendiri, Bro. Aduh. Asli, sendiri gua mah. Masuk ke lift, santai sih, duduk juga santai. Tapi masih kepikiran masih yang tadi? kepikiran emang, masih jelas kepikiran. lagi. Masih kepikiran. Gua masuk ke atas tuh, set, ke atas naik. Buka lift, set. Si kakek yang tadi masih ada di situ. Di mana, di tempat yang Pindah ke tempat yang diri atau posisi ngapain? dia duduk dia kayak lagi nunggu seseorang, nggak tau gimana pokoknya. Kan di situ ada sofa, Rud, di Ada ruang sofa. tunggu itu tuh. Nah, di sofa itu dia duduk ya? Sofa tuh kayak ngelingkar tiga gitu tuh, letter C, tengahnya kan meja. Pas gua buka Jadi lift, sofanya letter C gitu lah ya. Tengahnya meja. Tengahnya meja. Ini lu keluar dari lift lah gitu ya. keluar lift, gua langsung berhadapan-hadapan sama doi. Dia masih dengan setelan yang sama, dengan rupa yang sama, dengan rambut yang sama, dengan kuping yang cuma satu. Lalu celananya apa? Enggak tahu karena posisinya kan dia duduk, kalangnya sama meja. Itu tuh. Jadi lu belum nggak bisa lihat celananya. Nggak bisa, dia ngeliatin gue. Suasananya, tapi kan terang ya, terang. Kagak, Rud. Gelap ya. Gue yang inget tuh cuman lampu resepsionis doang. Cuman satu. Di lantai itu, lantai 3. Di lantai 3. Jadi lantai 3 juga ada resepsionis. Ada ya? resepsionis. Ngeri. Jam berapa itu kira-kira tadi beres maghrib? Setengah 10 lah. Setengah 10 lah. Berarti emang angker juga tuh ya, itu rumah sakit. Emang lumayan, bajingan emang. Rumah sakit di mana, Bro? Di sini di Kota Sukabumi. Oh, ini juga. Tapi gue nggak bisa nyebutin ya. Iya. Di mana. Ya di Sukabumi. Lu tahu nggak apa yang gue lakuin ketika gue ngelihat langsung. langsung. Ngapain? Gue dorong tuh troli. Dorong tuh troli. Gue udah kayak di film-film. Tutup lagi. Nutupin apa sih? Nutupin Lift itu liftnya nggak udah bisa. kayak anjir cepetan anjing. Gue mau turun lagi. Kenapa lu nggak lari ke ruang resepsionis aja dong? Kan kosong, Rud. Resepsionis juga kosong. Resepsionis itu Di jam segitu kosong. kan gue bilang lantai 3 itu belum diisi sama sekalipun. Jadi belum ada. Makanya disimpan buat penyimpanan gudang. Jadi gudang lah fungsinya. Di situ fungsinya jadi gudang. Cabut lah gue, turun ke bawah, langsung ke basement. Karena gue udah prepare sebelumnya, motor disimpan di basement. Apa sih namanya, tas-tas sama peralatan gue juga udah, sama jaket juga udah disimpan di situ. Cabut ke basement, ada anak apa sih, mekanik. Iya, ada anak mekanik. Anak mekanik tuh di bawah. Gue ditanya, habis di mana? Lantai 3. Lu berani emang ke lantai 3 jam segini? Bukannya berani, gue udah di lantai 3. Bukan berani nih, gue udah di lantai 3 barusan. Turun dari lift aja, gue dari lantai 3 ke basement. Kata gue tuh.
ada yang horor. Iya gue mau cabut pulang gitu gue. Cabut pulang gue. Tadi habis lihat yang horor di atas. Gue cabut pulang. Alhasil cabut pulang lah. Habis itu si temen gue yang mekanik itu nelpon lagi tuh. Gue jaga sendiri gitu aja. Temenin gue malam ini najis. Gue bilang. Dia ngejaga di mana emang? Jaga dia di bawah, di basement. Jadi harus dijaga juga ya? Ya dijaga juga. Takutnya kan kalau listrik mati kan dia cepat bertindak lah. Nah gitu maksudnya tuh. Gas juga kan, oksigen juga dia kan yang kontrol lah ya. Yang kontrol gitu. Adapun oksigen yang udah habis, dia yang naikin ke atas gitu kan. Habis gue cabut dari rumah. Dulu kan belum zaman WhatsApp lah. Masih SMS lah ya. Gue pegang BBM tuh. BBM tuh gue pegang. Di nge-BBM. Gue jaga sendiri. Sini temenin gue najis. Gue bilang tadi aja gue udah ketemu sama kakek-kakek kayak gitu. Gue nemenin lu yang sendirian najis. Pulang lah. Setahun gue di situ. Dan ya mungkin kayaknya dari 6 bulan itu sampai akhir gua di situ. Jadi udah kayak terbiasa gitu. Dengan penampakan yang seperti itu. Tapi si kakek-kakek itu sering ada terus. Kalau sekelebat sih masih ada. Sekelebat masih ada sih. Kalau ya sapu terbang sendiri dan serokan ngeser-ngeser sendiri mah udah biasa lah. Udah biasa lah gitu. Saking keseringnya ya. Iya, gua bilang ada nih pernah nih, gua berdua nih sama temen gue sama cleaning service juga. Lagi ngobrol berdua, lagi istirahat kan. Si serokan geser, temen gue gek tuh. Ngapain lu situ? Ngapain lu geserin serokan gue? Katanya kayak gitu. Saking udah biasanya lah. Saking udah biasa. Anjing emang parah tuh rumah sakit. Rumah sakit bajingan emang. Setahun sih gue di situ. Udah itu udah nggak mau lagi lah ya. Mau sih. Mau. Ya, cuman nggak terlalu horor-horor. Dikurang-kurangin lah. Gue pesen tuh ke kakek-kakek yang ada di situ. Jangan horor-horor lah. Kalau nemuin orang. Gue pesen aja kalau misalkan mau ngehororin, lu dandan dulu kayak gitu. Biar mukanya kagak rusak-rusak dikit gitu lah. Pakai kacamata lah biar ketutupan matanya gitu kan. Itu matanya keluar dulu sebelah. Matanya kayaknya korban kecelakaan kayaknya sih ya. Si kakek-kakek itu korban kecelakaan di ICU kayaknya. Dan itu mungkin jin korinnya ya. Mungkin kayaknya. Si ibu itu pun kayaknya jin korinnya mungkin ya. Kayaknya. Tapi gue lebih kalau kasus si ibu itu sih gue lebih kayak dia masih hidup. Masih cuman mungkin pendarahannya lumayan lebat. Lanjut meninggal. Jin korinnya baru jadi kuntilanak gitu ya. Itu kayaknya. Karena emang mungkin ada perasaan belum tersalurkan gitu ya, ingin menggendong bayi mungkin ya. Kayaknya. Ingin menyusuinya mungkin ya. Karena kan dia nggak belum menyentuh gitu si bayinya pas dia lahiran. Sedih sih sebenarnya itu, di satu sisi sedih itu. Emang. Di satu sisi seram tapi di satu sisi sedih gitu. Jadi emang kasih sayang seorang ibu gitu ya. Ingin melihat anaknya, sampai dia berbeda ruang dan waktu pun dia masih ingin bisa kalau bisa anaknya gitu. Kalau bisa menyentuh mungkin ya. Iya kayaknya gitu sih. Yaudah kita tutup saja ya. Ada lagi? Wah cukup sih. Nantilah kita lanjut lagi nanti. Lanjut lagi lah. Ya udah. Jadi kesimpulannya itu kisah ini tuh nyata ya. Nyata. Di salah satu rumah sakit di Kota Sukabumi. Tapi jujur sih buat yang kakek-kakek itu emang ini rumah sakit kayaknya emang agak horor ya kalau ngelihat dari cerita lu gini. Terlihat di luar enggak, tapi kalau misalkan di dalam wah anjir. Udah lah. Kalau ada yang bisa nebak mantap lah ini ya. Komen aja di kolom komentar ya. Ya udah mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini untuk mendukung video-video berikutnya. Saya Rudiansah dan Ilham Nurjaman. Undur diri and bye-bye guys.